Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbahagia buat teman-teman guru dan rekan-rekan operator yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada malam hari ini saya kembali berbagi tutorial di kanal YouTube saya, yaitu Abil Maiwa Channel. Jadi channel saya ini teman-teman adalah channel pendidikan. Doakan saya satu hari satu video tutorial. Oke teman-teman, jadi pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara membuat kelas online dan membuat soal online secara bersamaan. Nah, oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita langsung ke tutorialnya saja. Jadi di sini teman-teman harus menggunakan Google Chrome ya. Teman-teman harus menggunakan Google Chrome sebagai browser dan tidak menggunakan Firefox. Kenapa kita wajib menggunakan Google Chrome? Karena Google Chrome itu adalah merupakan browser yang bisa kita gunakan untuk membuat kelas online berbasis Classroom. Oke teman-teman, kita buka dulu Google Classroom-nya. Nah, setelah tampil seperti ini adalah halaman Google Chrome teman-teman. Di sini kita akan mencoba membuat kelas online dan membuat soal online secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Silakan arahkan mouse ke pojok kanan. Di sini ada aplikasi Google teman-teman. Ini yang ada titik-titik warna hitam itu aplikasi Google. Silakan teman-teman klik satu kali. Kemudian akan banyak menu yang muncul teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba scroll, kita cari Classroom ya. Nah, di sini ada menu Classroom ya. Nah, silakan teman-teman klik Classroom. Ya. Nah, sekarang kita tunggu sampai Classroom terbuka. Nah, di sini Google Classroom teman-teman ya. Nama kelas online-nya itu adalah Google Classroom. Jadi perlu teman-teman ketahui, Google Classroom adalah salah satu produk asli dari Google yang memudahkan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 teman-teman ya. Nah, di sini Classroom membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap teratur. Nah, di sini untuk membuat Google Classroom atau membuat kelas online, teman-teman harus mempunyai akun Gmail ya. Jadi teman-teman harus menggunakan akun Gmail. Nah, di sini tertulis bahwa kita harus memasukkan user dan password Gmail kita untuk melanjutkan membuat kelas online ya. Nah, kita klik satu kali lanjutkan. Nah, di sini sudah muncul kelasnya teman-teman ya. Nah, di sini ini sudah muncul halaman. Namun ini adalah halaman Google Classroom. Namun di sini belum ada kelas yang terbentuk teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk membuat kelas online? Caranya perhatikan di sini ada tulisan buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, sekarang di sini di sebelah kanan atas di situ ada tanda tambah teman-teman ya. Di sini ada tanda tambah. Kita klik satu kali, maka akan ada dua pilihan. Ada gabung ke kelas, ada buat ke kelas. Nah, di sini yang kita pilih karena posisi kita adalah guru, maka kita yang akan membuat kelas teman-teman ya. Jadi kita klik buat kelas. Nah, di sini silakan teman-teman baca dulu aturan-aturan dalam Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, anggaplah kita sudah baca, Anggaplah kita sudah baca teman-teman ya. Nah, sekarang kita centang di sini. Setelah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, ini sudah kita baca, kita centang yang kotak perseginya, kemudian kita lanjutkan. Nah, maka secara otomatis teman-teman akan muncul seperti ini. Buat kelas. Nah, wajib kita berikan nama kelas teman-teman ya. Misalnya kita tulis kelas 5 ya. Kemudian di sini bagian ya mapel. Di sini kalau untuk mapel mata pelajaran itu kita tulis saja tematik teman-teman ya. Nah, ruang 5 bagian ya. Kita tulis nama SDN 96 Uru. Kita tulis ya. Oke, sorry. Ya, di sini. Ya, kita tulis dulu kelas 5
bagian SDN 96 huruf tematik, sorry ya. Di sini mapelnya, mata pelajarannya teman-teman, kita tulis tematik ya. Kemudian ruangnya kita tulis angka 5 saja. Kemudian setelah kita isi nama kelas, bagian, mata pelajaran dan ruang, kita klik ini yang di bawah ya, ada tulisan buat, kita klik satu kali, maka terjadi proses pembuatan kelas online di Google Classroom. Jadi kita tunggu saja sejenak teman-teman sampai proses pembuatan selesai. Nah, kayaknya di sini sudah selesai teman-teman ya. Nah, alhamdulillah di sini sudah muncul kelas online kita, namanya kelas 5 SDN 96 Uru. Nah, di sini ada kode kelas. Apa fungsi dari kode kelas ini teman-teman? Fungsi dari kode kelas ini adalah kita bisa bagikan kepada siswa kita. Jadi kita sisa saling link undangan, kemudian kita sebar ke WhatsApp untuk siswa bergabung di kelas 5 kelas online yang baru kita buat ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat kelas online. Jadi supaya siswa bisa bergabung di kelas ini, teman-teman harus bagikan link ini ke WA grup siswa ya, di WA grup kelas kita. Nanti siswa yang akan mengklik untuk bergabung di classroom yang sudah kita buat di Google Classroom. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah tutorial pertama, cara membuat kelas online. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke tutorial kedua, yaitu bagaimana cara membuat soal online di kelas online yang baru kita sudah buat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal atau tugas di kelas online yang baru kita buat di Google Classroom. Nah, caranya teman-teman, caranya perhatikan ada 4 menu yang ada di atas teman-teman. Ada menu forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Nah, di sini teman-teman kita pilih saja tugas kelas ya. Nah, di sini akan muncul 2 ya. Ada buat dan ada folder drive class. Nah, sekarang untuk membuat soalnya kita sisa klik buat teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa jenis tugas yang bisa teman-teman gunakan. Apakah tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali. Nah, misalnya di sini saya tulis tugas kuis ya. Nah, di sini tugas kuis ya. Judulnya misalnya soal pilihan ganda. Di sini kita akan mencoba membuat soal ya, soal pilihan ganda. Nah, sekarang petunjuknya kerjakan soal secara seksama. Ini sekedar contoh saja teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini, bagaimana cara selanjutnya untuk kita bisa membuat soal di kelas online yang baru kita sudah buat. Nah, di sini judul soal kita sudah ada teman-teman ya, soal pilihan ganda ya. Ada sedikit kesalahan ya, soal pilihan ganda. Nah, di sini petunjuk opsionalnya saya sudah tulis. Di sini poinnya kita bisa batasi ya, poinnya 100, tenggat waktu ya, kita tulis saja besok ya. Oke, nah setelah itu kita klik buat teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat soal online? Nah, setelah kita tulis judul dan petunjuk opsional serta tenggat waktunya, kita sisa scroll ke bawah, dan di sini kita mendapati sebuah tulisan buat dan di sampingnya ada tanda tambah. Nah, kita sisa klik itu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan: dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Kita pilih formulir teman-teman ya. Kita pilih formulir. Nah, akan membuka tab baru. Nah, di sini secara otomatis akan terbuka Google Form teman-teman ya. Akan terbuka Google Form. Nah, di sini teman-teman sisa menuliskan ya, soal, kemudian kerjakan. Nah, di sini kita sisa berikan pertanyaan. Presiden pertama
Indonesia ya. Nah, sekarang kita tulis opsiannya ya, misalnya Soeharto ya, kemudian Soekarno, nah kemudian Jokowi ya, Jokowi, Bapak Jokowi ya. Nah, di sini ada soal yang sudah terbentuk teman-teman, namanya soal pilihan ganda. Ini, nah bagaimana cukup mudah untuk membuat soal online di kelas online yang kita sudah buat ya. Kita tutup soalnya teman-teman, maka secara otomatis soalnya ini sudah tersimpan ya. Nah, jadi ketika soal sudah tersimpan di sini, ketika siswa sudah bergabung di kelas online kita, maka siswa sisa mengklik tugas kelas, kemudian mengerjakan soal yang sudah kita buat di Google Form yang terintegrasi dengan Google Classroom. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana, semoga tutorial singkat saya bagaimana cara membuat kelas online dan cara membuat soal online di kelas online kita sudah buat bisa bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-temannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bisa setiap hari upload video buat kalian semua para subscriber saya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.